kita sudah mempelajari tentang yang pertama ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia, yang kedua ada membaca dan menyimak, terus yang selanjutnya ada ringkasan, ikhtisar dan resensi, yang selanjutnya ada diksi, dan yang terakhir ada paragraf. Nah, jadi dalam pertemuan pertama ini kita telah membahas tentang fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa? Karena yang pertama itu tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 2 mewajibkan bahwa di setiap universitas untuk menyelenggarakan mata kuliah pengembangan diri. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya kita membahas tentang bahasa itu sendiri, tetapi di dalam universitas kita juga berkontribusi untuk melatih kepribadian kita sebagai mahasiswa. Nah, makanya kita tuh penting untuk belajar bahasa Indonesia karena kita sebagai mahasiswa. Yang kedua yaitu yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sangat wajib untuk kita mempelajari bahasa Indonesia. Dan ketiga yaitu tertera dalam Sumpah Pemuda 1938, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi bahasa. Apa sih? Kenapa sih kita harus mempelajari bahasa? Yaitu yang pertama fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi. Jelas ya, kalau bahasa menjadi sumber utama untuk kita berkomunikasi. Yang kedua yaitu alat untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga yaitu alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang terakhir ada alat kontrol sosial. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ragam bahasa. Secara garis besar, ragam bahasa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan cara berkomunikasi, dan yang kedua yaitu berdasarkan situasi pemakaian. Yang berdasarkan cara berkomunikasi nih ada kebagi lagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan contohnya seperti kita mengobrol dengan teman, berpidato, berdebat, itu termasuk kepada ragam lisan. Selanjutnya yaitu ragam tulisan. Ragam tulisan contohnya seperti kita membuat surat, membuat naskah, membuat makalah, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada berdasarkan situasi pemakaian. Yang pertama ada ragam formal. Ragam formal bisa kita contohkan dengan mungkin cara ketika orang sedang berpidato, karena ketika orang sedang berpidato kita pasti menggunakan bahasa-bahasa yang baku atau formal. Nah, yang kedua ada ragam semi formal. Bisa kita contohkan seperti MC. Dan yang ketiga ada ragam non formal. Seperti kita sedang mengobrol dengan teman. Kenapa sih mengobrol dengan teman disebutnya ragam non formal? Karena ketika kita mengobrol dengan teman, bahasa kita itu tidak teratur. Ada yang pakai bahasa baku dan ada yang tidak baku. Tapi rata-rata kalau kita sedang mengobrol itu menggunakan bahasa tidak baku. Jadi mengobrol dengan teman itu termasuk kepada ragam non formal. Baik teman-teman, jadi untuk yang selanjutnya di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang membaca dan menyimak. Buat yang pertama kita bahas membaca dulu ya. Jadi
Jadi kalau kita haus akan pengetahuan, kita ya tinggal membaca aja supaya kita banyak menerima pengetahuan dengan cara membaca. Terus yang kedua, tujuan membaca ada memahami makna bacaan. Jadi kalau kita tidak tahu makna apa sih bacaan tersebut, kita bisa menemukannya ketika kita membaca gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada teknik membaca. Yang pertama ada scanning atau memindai. Jadi teknik ini digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya nih, kayak kita mencari kata-kata pada kamus. Nah, mencari kata-kata pada kamus itu kan kita pasti mencari suatu informasi supaya bisa cepat dan akurat. Nah, yang kedua ada skimming. Jadi skimming itu adalah proses menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, serta skimming ini digunakan untuk memperoleh kesan-kesan umum. Baik, untuk yang terakhir ada teknik SQ3A, yang mana pertama adalah survei. Apa sih yang dimaksud dengan survei? Jadi ketika kita ingin membaca, kita lebih baik menyurvei dulu apa sih yang akan kita baca. Terus yang kedua ada question, yang artinya pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita diharuskan nih kalau mau memakai teknik ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa lebih singkat dalam membaca. Nah, jadi yang ketiga ada read, yaitu membaca. Yang keempat ada recall atau memberi jeda. Yang terakhir ada review, yaitu membaca ulang supaya apa yang kita simpulkan itu akurat informasinya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang menyimak nih. Menyimak adalah memperhatikan dengan sesama apa yang diucapkan si penutur untuk mendapatkan informasi. Jadi kita tuh kalau menyimak pasti kita akan mendapatkan informasi-informasi dari kita menyimak. Nah, yang selanjutnya ada tingkatan-tingkatan menyimak. Yang pertama ada mendengar, terus menginterpretasi, terus tiga memberi reaksi, dan yang terakhir ada mengevaluasi. Nah, dalam menyimak ini kita pasti akan menemukan tantangan-tantangan. Enggak selamanya menyimak akan bagus lah, intinya begitu. Nah, tantangan-tantangan dalam menyimak yaitu perhatian yang terbagi. Jadi ketika kita menyimak, fokus kita tuh akan terbagi. Itu disebabkan karena yang selanjutnya adanya gangguan. Nah, dalam menyimak pasti tuh ada kita mengalami gangguan-gangguan yang membuat kita tuh gak fokus buat menyimak. Seperti kayak ada kegaduhan, itu akan mempengaruhi ketika kita sedang menyimak sesuatu. Nah, yang selanjutnya ada tidak memindahkan pesan. Karena menyimak itu kita jadi sulit untuk menyimpulkan pesan dengan indah atau merangkai kata-kata. Ketika kita menyimak tuh bakal sulit gitu. Terus yang selanjutnya ada penilaian yang terburu-buru. Jadi dalam menyimak kita bisa menyimpulkan atau memberi penilaian secara buru-buru, karena mungkin karena ada faktor yang tadi disebutkan kayak perhatian terbagi, itu bakal kesannya tuh bakal ada penilaian yang terburu-buru. Nah, yang terakhir ada kurangnya pendengaran. Nah, buat yang selanjutnya di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang ringkasan. Jadi ringkasan itu adalah memendekkan suatu bacaan tetapi
gagasan ini biar orang bisa membaca buku yang tebal dengan waktu yang singkat. Nah, buat langkah-langkah membuat ikhtisar, yaitu yang pertama membaca naskah asli, yang kedua ada mencatat gagasan utama, yang tiga menyusun kembali gagasan utama dan struktur yang benar dan mempertahankan bahasan atau sudut pandang pada si pengarang. Nah, jadi yang kedua yaitu ada ikhtisar. Ikhtisar adalah memilihkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tapi tidak terpaut pada struktur bacaan itu sendiri. Terus di sini ada tujuan ikhtisar. Tujuan ikhtisar itu sama kayak ringkasan, yaitu membantu si pembaca supaya bisa membaca buku atau karangan yang tebal dengan waktu yang singkat. Jadi buat langkah-langkah ikhtisar, yang pertama adalah membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, dan yang ketiga adalah menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang akurat dan benar. Buat selanjutnya yaitu ada langkah-langkah membuat ikhtisar. Nah, jadi buat kita kalau ingin membuat ikhtisar, langkah-langkahnya yaitu pertama membaca sumber asli, yang kedua adalah mencatat gagasan utama, yang ketiga yaitu menyusun gagasan utama tanpa terikat pada struktur tapi tetap harus mempertahankan gagasan pengarang tersebut. Nah, yang terakhir ada bentuk-bentuk ikhtisar nih. Bentuk-bentuk ikhtisar yaitu ada bagan, ada kerangka, dan ada kalimat. Jadi ikhtisar bisa dibentuk dalam bagan, kerangka, dan kalimat. Nah, buat yang selanjutnya yaitu ada resensi. Jadi resensi itu adalah karangan yang berisi penilaian untuk suatu karya tulis. Nah, di sini ada tentang tujuan resensi. Jadi tujuan resensi itu yang pertama untuk memotivasi si pembaca untuk membaca buku yang asli. Yang kedua ada memberikan informasi kelayakan si buku itu. Terus yang selanjutnya ada memberikan kritik dan pemaparan atas kelebihan dan kekurangan pada suatu buku. Nah, yang selanjutnya unsur-unsur yang perlu dalam resensi, yaitu yang pertama jenis buku, yang kedua identitas buku, seperti kan penulisnya siapa, terus penerbitnya siapa, terus dikarangnya tahun berapa atau lain sebagainya. Terus juga unsur-unsur yang perlu ada di resensi itu yaitu tujuan si pengarang buku tuh nyiptain buku itu tuh untuk apa. Nah, jadi itu harus ada dalam resensi. Terus juga ada keunggulan dan kelemahan si buku. Ini ada langkah-langkah membuat resensi, yaitu yang pertama adalah membaca dengan cermat. Yang kedua ada menuliskan kelemahan
sedangkan denotasi itu adalah kata yang jelas, seperti bangku di sekolah berwarna hijau. Nah, yang kedua ada sinonim. Jadi, dalam membuat diksi kita harus memperhatikan nih sinonim yang ada dalam kata-kata tersebut. Jadi yang ketiga ada kata-kata yang mirip. Seperti apa sih contohnya? Kayak intensif karton sama intensif kartun. Itu kan kata-kata yang mirip tetapi memiliki makna yang beda. Nah, selanjutnya yaitu ada kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak itu seperti kebahagiaan, keadilan. Kenapa sih semisal kebahagiaan itu disebut kata yang abstrak? Karena kebahagiaan itu tidak ada tolak ukurnya lah. Jadi kita itu bahagia itu kan berbeda-beda. Setiap orang pasti mempunyai arti kebahagiaan yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kata penghubung yang berpasangan seperti kan, antara, dan. Contoh kalimatnya seperti antara hak dengan kewajiban sebagai pegawai yang berimbang. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kata umum dan kata khusus. Contoh katanya adalah melihat. Melihat itu adalah kata umum. Kata khususnya bisa melotot, mengintip, itu termasuk kata khusus yang kita tahu nih makna khususnya apa. Nah, jadi buat yang selanjutnya ada gaya bahasa. Jadi di dalam diksi kita memerlukan gaya bahasa. Gaya bahasanya ada kayak majas, cara penutur menyampaikan maksudnya, terus dapat menimbulkan kesan tertentu bagi sang penutur. Nah, jadi buat pembahasan terakhir yaitu ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Jadi setiap kita berkomunikasi nih, ada faktor bahasa yang akan mempengaruhi tampilan kita saat berbicara. Pertama ada cara dan media berkomunikasi, kayak contohnya secara lisan dan tulisan. Terus ada di bidang ilmu. Bidang ilmu juga mempengaruhi faktor tampilan bahasa dalam berkomunikasi nih, kayak ilmu filsafat, psikologi, sosiologi, agama, itu akan mempengaruhi tampilan kita dalam berbahasa. Terus ada situasi, ada halayak, dan yang terakhir ada tujuan. Jadi tujuan akan mempengaruhi kita saat berkomunikasi. Nah, buat yang selanjutnya yaitu ada idiom dan ungkapan idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya gulung tikar, adu domba. Terus ada ungkapan idiom. Ungkapan idiom seperti pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai rasa. Ungkapan idiomatik bisa dicontohkan dengan kata polisi bertemu dengan maling. Nah, yang bukan ungkapan idiomatik adalah polisi bertemu maling. Gitu. Jadi dapat kita bedakan ya perbedaannya. Nah, baik teman-teman, jadi kita akan beralih ke materi kelima, yaitu tentang paragraf. Di sini paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang daripada kalimat dan lebih pendek daripada tulisan. Paragraf juga adalah sekelompok kalimat yang menyatukan gagasan. Nah, di sini paragraf mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, satu gagasan utama yang tertuang dalam kalimat topik. Kalimat topik itu terbagi kepada dua, yaitu ada eksplisit dan implisit. Eksplisit adalah kalimat yang sudah jelas terlihat topiknya. Jadi kalau kalimat eksplisit kita tuh di paragraf pertama tuh udah kelihatan nih, ini tuh topik
menjorok ke dalam pada baris pertama suatu kalimat. Nah, buat menciptakan suatu kalimat paragraf yang baik itu kayak gimana sih? Nah, di sini dijelaskan. Jadi ciri-ciri paragraf yang baik yaitu ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Nah, untuk menciptakan kepaduan kita perlu penggunaan kata kunci, penggunaan kata ganti, dan penggunaan kata transisi atau konjungsi. Nah, selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan yaitu fokus pada gagasan utama. Jadi kalau kita ingin membuat paragraf yang baik, kita harus fokus nih. Gagasan utama dalam kalimat tersebut itu apa? Jadi jangan tergiur sama gagasan-gagasan sederhana yang akan merusak pada gagasan utama.